Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Ridho sebagai moderator perwakilan dari kelompok 3 Prodi PTH Mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang manfaat dan cara pembuatan pupuk organik berupa pupuk kandang dan kompos jerami dengan tujuan mengedukasi masyarakat agar mengurangi penggunaan pupuk kimia. Materi pertama yakni tentang manfaat pupuk organik yang akan dijelaskan oleh narasumber pertama. Baik, di sini saya Muhammad Ilham sebagai narasumber akan menjelaskan mengenai kelebihan pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik seperti tanaman dan hewan. Kelebihan pupuk organik. 1. Pupuk organik mengandung unsur hara yang lengkap, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. 2. Aman dan ramah lingkungan. 3. Mengandung asam-asam organik antara lain asam homid, asam fulvik, hormon dan enzim yang sangat berguna baik bagi tanaman maupun lingkungan dan mikroorganisme. 4. Baik terhadap perbaikan sifat fisik tanah dan terutama sifat biologis tanah. 5. Menjadi penyangga pH tanah dan menjaga kelembapan. Selanjutnya materi tentang manfaat pupuk kandang dan kompos jerami akan disampaikan oleh narasumber kedua. Saya, Windy Ayuwardani, sebagai narasumber yang akan menjelaskan tentang kelebihan dari pupuk kandang dan kelebihan dari pupuk kompos jerami. Kelebihan dari pupuk kandang adalah pupuk kandang dapat bermanfaat sebagai penyedia unsur hara makro dan mikro bagi tanaman. Pupuk kandang mempunyai daya ikat ion yang tinggi sehingga akan mengefektifkan bahan-bahan anorganik di dalam tanah. Pupuk ini mudah ditembus akar dan mengandung sejumlah mikroba yang baik untuk dekomposisi bahan organik. Kotoran hewan memiliki kandungan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang yang cocok digunakan sebagai pupuk organik. Kelebihannya, pupuk ini dapat merangsang aktivitas biologi tanah, meningkatkan daya menahan air, dan memperbaiki sifat fisik tanah atau struktur tanah. Selain itu, pupuk kandang juga mendukung kehidupan mikroorganisme yang ada dalam tanah agar semakin berkembang. Seperti yang kita ketahui, mikroorganisme berperan penting untuk mengubah sisa tanaman menjadi humus atau senyawa tertentu. Pupuk kandang tersedia dalam dua bentuk, yakni padat dan cair. Yang kedua adalah kelebihan dari pupuk kompos jerami. Kelebihan dari pupuk kompos jerami dapat meminimalkan dan memperbaiki kualitas tanah yang menurun akibat dari penggunaan pupuk organik. Kompos jerami padi mampu menyumbangkan unsur hara yang cukup tinggi untuk kebutuhan tanaman. Selanjutnya materi tentang pembuatan pupuk kandang dan kompos jerami akan disampaikan oleh narasumber ketiga. Saya, Anastasia Putri, selaku narasumber akan menjelaskan mengenai proses pembuatan pupuk kandang sapi dan kompos jerami padi. Yang pertama ada proses pembuatan pupuk kandang sapi. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 3 karung kotoran sapi dengan berat 75 kg, setengah karung dedak atau bekatul dengan berat 25 kg, 10 liter air, dan 20 cc larutan IM4. Langkah pembuatannya terdiri dari 1. Campurkan dedak atau bekatul dengan kotoran sapi. 2. Campurkan larutan IM4 dan juga air. Ketiga, campurkan larutan IM4 dan juga air ke bekatul dan juga kotoran sapi. Lalu aduk secara rata. Sungkup menggunakan plastik. Lakukan pengadukan 1 minggu 1 kali untuk mempercepat proses dekomposisi. Dan jaga suhu agar tidak melebihi 70 derajat Celcius. Akhir yaitu tunggu selama 21 hari dan pupuk siap digunakan.
Untuk selanjutnya ada proses pembuatan kompos jerami padi. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 20 kg jerami padi, 20 kg bokasi siap pakai, 1 kg dedak atau bekatul, setengah kilogram gula merah, 100 ml larutan E4, dan juga 10 liter air. Langkah-langkah pembuatannya terdiri dari 1. Cacah atau potong jerami dengan ukuran 5 hingga 10 cm. Kedua, campurkan jerami, bokasi, dan juga bekatul atau dedak. Ketiga, campurkan larutan E4, air, dan juga gula yang sudah dilelehkan, lalu aduk hingga merata, dan siramkan ke atas bokasi dengan perlahan hingga kandungan air mencapai 30-40%. Kelima, tumpuk bahan setinggi 15 hingga 20 cm, lalu lakukan penyungkupan dengan plastik. Atur suhu tumpukan sekitar 40 hingga 50 derajat Celcius hingga terfermentasi dengan sempurna. Terakhir, sebelum dipakai, dinginkan dulu dengan cara diangin-anginkan. Pengomposan yang berhasil ditandai dengan jerami yang berubah warna menjadi warna coklat dan tidak berbau busuk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.